Di mana kekuatan hukum dari putusan MK nomor 56 ini, 56 2019 ini gitu? Apakah mengikat ke belakang atau non retroaktif atau tidak begitu ya? Ini kan pertanyaannya. Halo semua, kembali lagi di Rehat Sejenak. Mari keluar dari rutinitas yang membosankan dan bincangkan sesuatu yang mencerdaskan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas satu topik yang sangat menarik ya, terutama berkaitan dengan momentum pemilihan kepala daerah serentak yang sedianya akan dilaksanakan di akhir tahun 2024, terutama menyangkut tentang narapidana tindak pidana korupsi yang nanti akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik itu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, atau wakil wali kota. Kenapa ini menjadi penting atau kenapa ini menjadi menarik? Karena sekali lagi saya tekankan bahwa narapidana tindak pidana korupsi secara khusus sesungguhnya tetap memiliki hak untuk dipilih begitu. Di negara tidak melarang sepenuhnya, tetapi tetap memberikan hak kepada narapidana korupsi untuk mencalonkan diri kembali sebagai pejabat publik begitu ya, atau sebagai kepala daerah, tetapi tetap ada batasan-batasannya atau ada aturan yang kemudian memberikan batasan-batasan sehingga hak tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan hukum yang ada, dan tentu ini juga punya aspek keadilan ya bagi seluruh warga negara. Nah, kalau kita bicara tentang rezim pemilu kada atau rezim pemilihan kepala daerah, sesungguhnya ada banyak sekali aturan atau ada sejumlah aturan yang kemudian menjadi dasar bagaimana penyelenggaraan pemilihan kepala daerah itu dilakukan. Nah, ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang kemudian bisa dijadikan sebagai rujukan untuk melihat secara khusus, terutama terkait dengan persyaratan calon kepala daerah. Ini menjadi pembatas gitu ya, atau menjadi batasan bagaimana seorang narapidana terutama ini memiliki syarat apa saja sehingga narapidana bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Nah, yang pertama, kalau kita lihat ya, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014. Ini dicabut undang-undangnya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ada Perpu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, dan kemudian ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 yang ini tentu menjadi penetapan dari Perpu yang sebelumnya. Saya akan mencoba untuk mengulas satu persatu ya dari undang-undang tersebut, terutama undang-undang yang kemudian menjadi dasar atau menjadi syarat begitu ya pencalonan kepala daerah yang secara khusus mengatur mengenai bagaimana posisi dari narapidana tindak pidana korupsi. Kita bisa lihat misalnya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, terutama diatur di dalam pasal 7 huruf G. Ya, di situ disebutkan atau diatur bahwa syaratnya adalah tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Ini syarat ya. Jadi calon kepala daerah itu ya, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah inkrah gitu ya. Nah, kemudian
undang-undang tersebut diubah ya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Nah, secara umum sebenarnya tidak ada perubahan redaksional pada pasal 7 huruf G, tetapi ada tambahan penjelasan ya. Nah, di dalam penjelasan pasal 7 huruf G, di situ disebut bahwa persyaratan ini tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung 5 tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih atau elected official ya. Dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang. Ya, atau repetition begitu, orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini. Jadi ada penekanan harus diumumkan, kita harus mengumumkan secara jujur kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana ya, terutama dalam konteks ini tentu adalah mantan narapidana tindak pidana korupsi. Nah, yang menarik adalah di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 terdapat uji materi ke Mahkamah Konstitusi ya. Mahkamah Konstitusi kemudian memberikan putusan nomor 42 garing PUU ya garing 2015. Tetapi yang menarik adalah di dalam putusan ini ada dissenting opinion ya, dari kurang lebih ada 3 hakim konstitusi yang melakukan dissenting opinion gitu. Tetapi apapun itu ya kita tetap harus mengacu pada putusan akhirnya begitu ya, bahwa di dalam putusan tersebut pasal 7 huruf G ya yang tadi mengatur tentang syarat tadi ya, narapidana tadi itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar secara bersyarat ya. Ada conditionally-nya ya, sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Jadi pasal 7 huruf G tadi itu ya dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ya, kecuali kira-kira begitu ya bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik. Selain itu juga pasal 7 huruf G tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Nah, selain itu juga di amar putusan yang lain selanjutnya, penjelasan pasal 7 huruf G bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi penjelasan yang sebelumnya tadi ya di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Mahkamah memutus penjelasan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, artinya tidak mengikat siapapun atau tidak bisa menjadi dasar hukum begitu di dalam syarat pencalonan kepala daerah. Nah, selanjutnya ya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 itu diubah kembali. Ini perubahannya cukup cepat ya, karena 1 tahun kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ya. Nah, menariknya di dalam perubahan ini juga ada perubahan terhadap pasal 7 huruf G yang mengatur terkait dengan syarat calon kepala daerah gitu ya. Nah, kalau kita lihat apa sebenarnya pengaturannya, di huruf G disebut bahwa tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Nah, kalau kita lihat di dalam penjelasannya, apa yang disebut sebagai mantan terpidana adalah orang yang sudah tidak ada hubungan baik teknis, pidana maupun administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia, yakni Menkumham, kecuali mantan terpidana benda narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak. Nah, ini penekanannya soal sebenarnya mantan terpidana itu yang seperti apa begitu. Nanti kita akan lihat kembali di putusan
MK ya, yang kemudian menguji pasal 7 huruf G ini begitu. Nah, kemudian menariknya ya, setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu terdapat sejumlah uji materi ke Mahkamah Konstitusi gitu ya. Nah, ini kan menandakan bahwa publik ini tidak puas sesungguhnya terhadap undang-undang tersebut begitu. Nah, MK kemudian memutus melalui putusan nomor 71 ya, PUU garing 2016. Saya mengambil satu misalnya di dalam putusan, karena yang diuji tidak hanya pasal 7 ayat 2 ya huruf G, tapi ada beberapa. Nah, di pasal 7 ayat 2 huruf G itu bunyinya adalah begini putusannya, bahwa pasal 7 ayat 2 huruf G itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ya, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frase tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam norma undang-undang aku tidak dimaknai tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih, kecuali terhadap tindak pidana terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan. Ini nanti kaitannya dengan culpa levis begitu ya, tapi kita akan bahas di pembahasan yang lain begitu. Dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa. Sehingga pasal akuo selengkapnya adalah tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Nah, ini isi amar putusan ya di dalam putusan nomor 71 tahun 2016. Saya tidak akan banyak mengulas di poin ini. Nah, menariknya gitu kira-kira begitu. Setelah adanya uji materi tersebut, kemudian muncul kembali uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Ya, ini salah satu yang menjadi pemohonnya adalah Indonesia Corruption Watch begitu ya, dan beberapa NGO lainnya. Nah, bunyi dari putusan nomor 56 ya garing PUU ya Romawi 17 tahun 2019, dan ini diputus di tanggal 11 Desember tahun 2019. Intinya begini, karena juga ada beberapa pasal yang kemudian dimohonkan begitu, tetapi saya ingin merujuk atau fokus pada pasal 7 ayat 2 huruf G. Jadi pasal 7 ayat 2 huruf G bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ya, sehingga pasal 7 ayat 2 huruf G Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 ya bla 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 begitu ya, ini berbunyi ya harus memenuhi prasyarat apa saja. Ini tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 tahun ya, telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ya atau inkrah
dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Ini yang kedua. Jadi ada masa tunggu gitu ya, ada masa tunggu 5 tahun setelah ya narapidana atau terpidana itu menjalani hukuman atau menjalani pidana penjara, ya, menjalani pidana penjara. Yang ketiga, bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang atau repetition, jadi tidak berkali-kali melakukan tindak pidana, begitu. Nah, yang menarik adalah kita bisa lihat misalnya di dalam dasar permohonannya ya. Jadi pemohon ya di dalam putusan 56 itu kemudian mengacu sebenarnya pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 ya garing PUU Romawi 7 tahun 2009 begitu, di mana di dalam pertimbangan gitu ya atau dalam putusan tersebut menyatakan ketentuan yang melarang terpidana menjadi calon kepala daerah dinyatakan inkonstitusional, tetapi ada 4 syarat yang mesti dipenuhi. Apa saja 4 syaratnya tadi? Ya tadi yang sudah sempat disinggung, tetapi saya akan bacakan. Yang pertama adalah berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih atau elected official ya sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah. Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang atau repetition tadi. Nah, tentu putusan nomor 4 PUU Romawi 7 garing 2009 ini didasarkan pada pengujian terhadap pasal 58 huruf F ya, Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang pemerintahan daerah yang itu menjadi dasar pemilihan kepala daerah di tahun itu begitu. Ya, bunyinya kira-kira begini rumusan pasalnya. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih. Nah, ini menariknya itu. Nah, pertanyaan berikutnya ini pertanyaan fundamental begitu. Bagaimana kekuatan hukum dari putusan MK nomor 56 ini, 56 2019 ini gitu? Apakah mengikat ke belakang atau non retroaktif atau tidak begitu ya? Ini kan pertanyaannya. Nah, saya ingin menjawab dengan putusan Mahkamah Konstitusi juga gitu yang itu juga terkait dengan perkara ini gitu ya. Bisa dibaca misalnya dalam putusan nomor 132 garing PHP ya titik BUP ya kemudian Romawi 19 garing 2021 ini dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bovendigul Provinsi Papua tahun 2020 begitu. Nah, yang menarik adalah putusan ini gitu ya, itu kemudian membatalkan gitu ya, membatalkan kemenangan dari Bupati terpilih pada saat itu gitu. Kenapa? Karena ternyata setelah ditelusuri begitu atau setelah dibuktikan di dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi bahwa yang bersangkutan itu ternyata ya belum selesai gitu ya menjalani hukuman pidana penjara dari pengadilan gitu. Misalnya kita bisa lihat ya di dalam putusan tersebut di angka 3.16 begitu. Saya sebutkan saja proses penahanan yang bersangkutan dimulai pada tanggal 16 April 2010 dan mendapatkan remisi sebanyak 8 bulan 20 hari sehingga seharusnya yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana pokok pada tanggal 26 Januari 2014 ya bla 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 gitu, maka harus menjalani lagi pidana penjara selama 2 tahun dan baru selesai menjadi keseluruhan masa pidana pada tanggal 26 Januari 2016. Nah ini ya, jadi putusan MK ya 56 tadi itu dipakai gitu ya, artinya digunakan itu di dalam perkara yang berjalan sebelum adanya putusan itu begitu ya.
Nah, sehingga kemudian di dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi, yang bersangkutannya tidak memenuhi syarat pencalonan, dan oleh karenanya terhadap yang bersangkutan harus didiskualifikasi dari pencalonan sebagai peserta pemilihan bupati dan wakil bupati ya Kabupaten Bovendigul tahun 2020 ya. Nah, maka dengan sendirinya pencalonan wakil bupati menjadi gugur sebagai pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bovendigul tahun 2020. Nah, ini yang menjadi titik pentingnya sebenarnya. Bagaimana kemudian putusan MK ya terkait dengan syarat syarat calon kepala daerah itu berlaku begitu. Putusan nomor 56 tahun 2019 itu ternyata juga digunakan begitu ya oleh Mahkamah Konstitusi untuk memutus begitu ya sengketa hasil pemilihan kepala daerah begitu yang itu terkait dengan salah satu calon begitu ya atau salah satu kontestan di mana kontestan itu ya pernah menjadi narapidana ya sebelum putusan 56 itu dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi. Mudah-mudahan pembahasan singkat ini bisa menjadi wawasan sekaligus juga membuka wacana kepada kita semuanya, membuka pikiran kita semuanya bahwa memang ini penting untuk kita pahami begitu terkait dengan syarat pencalonan kepala daerah karena momentum tahun 2024 ini adalah pemilihan kepala daerah serentak seluruh Indonesia begitu. Dan yang perlu saya garis bawahi adalah negara memang tidak melarang atau tidak membatasi sepenuhnya bahwa narapidana terutama tindak pidana korupsi tidak boleh mencalonkan diri kembali sebagai kepala daerah, tetapi negara memberikan pembatasan-pembatasan terhadap hak itu begitu, terhadap hak untuk dipilih begitu, bahwa boleh saja narapidana tidak berkorupsi itu mencalonkan diri kembali sebagai kepala daerah, tetapi tetap prinsipnya harus taat pada undang-undang, harus taat pada putusan Mahkamah Konstitusi, ya harus menunggu 5 tahun setelah selesai menjalani masa sanksi atau pidana penjara gitu ya. Tentu pidana penjara ini ya sampai tuntas itu, bukan kemudian misalnya ada pembebasan bersyarat maka itu sudah dihitung dari situ, tentu tidak. Artinya semua hukuman itu sudah diselesaikan baru kemudian titiknya adalah akhirnya adalah itu begitu. Dihitung ke depan sampai kemudian pencalonan kepala daerah dan juga atau penetapan calon kepala daerah. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.